Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariadi. Asal sekolah ngajar saya itu adalah di SMK Muhammadiyah Blitar, Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya. Saya mengajar ini mapel produk kreatif. Dan di RPP saya itu waktu PPL itu adalah pengukuran tegangan listrik dengan menggunakan multimeter analog. Nah, itu di produk kreatif siswa saya atau peserta didik saya berikan itu adalah pelajaran elektronika. Dan kadang kita membuat sebuah alat yang berguna dan bisa digunakan pada sepeda motor. Saya akhiri gitu aja kira-kira perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Nah, ada semangat untuk belajar kan hari ini? Oke, sebelum untuk melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas, tolong Mas Hendri pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai ya berdoanya. Nah, untuk selanjutnya ya. Ini tadi sudah di absen kira-kira? Belum. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil. Artinya masuk semua ya. Jadi pembelajaran ini akan berlangsung ya dengan baik karena semuanya mengikutinya ya. Nah, pembelajaran hari ini itu adalah sesuai dengan modul ajar saya, yaitu dengan judul ya, di modulnya itu adalah pembelajarannya itu pengukuran tegangan listrik arus searah ya dengan menggunakan multimeter analog. Nah, di mana ya tujuan dari pembelajaran ini agar siswa didik di sini ya, di TBSM ini, kelas TBSM itu bisa menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan listrik arus searah dengan benar dan tepat. Nah, di sini ada suatu pertanyaan ya, atau suatu kira-kira gambaran. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa itu multimeter analog? Oke, Mas siapa nih? Aurel, Pak. Oh, Aurel ya, silakan Mas. Apa itu multimeter analog? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur berbagai jenis besaran listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Jadi multimeter analog itu adalah multimeter yang dipakai untuk mengukur besaran listrik, terus tegangan listrik ya, besaran listrik antara lain tegangan listrik yaitu AC dan DC itu ya. Terus selanjutnya ada lagi. Nah, yang ditanyakan, apa itu tegangan listrik arus arah yang akan nanti kita ukur atau kita gunakan untuk praktek hari ini, yang kita pakai untuk praktek hari ini. Nah, dengan multimeter analog itu. Siapa yang bisa jawab kira-kira pertanyaan ini? Oh, Mas, ini siapa? Oh, Mas Galang. Silakan Mas Galang. Tegangan searah adalah tegangan listrik yang arahnya searah dan arus listriknya tidak berbolak-balik. Oh, artinya itu tegangan listrik yang arus listriknya hanya mengalir satu arah gitu. Menjawabnya selain Mas Galang? Cukup. Nah, oke, cukup ya. Oke, berarti kita langsung ke materi ya. Oke, jadi di sini akan saya terangkan dengan sebuah tampilan PowerPoint ya. Oke, di sini. Nah, ini. Di sini saya langsung tampilkan sebuah multimeter analog dan bagian-bagiannya. Oke, di meja kalian sudah? Sudah ini? Sudah semua? Oh iya, saya lupa. Sampai kebablasan ini. Ini sudah dibagi duduknya ini per kelompok belum? Sudah? Artinya ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 terakhir. Oke, siap menerima pelajaran ini ya? Oke, saya terangkan ya. Nah, itu judulnya multimeter analog. Sebentar, kelihatan nggak? Kelihatan, jelas? Nah, gambarnya itu loh, jelas ya? Oke, sekarang saya terangkan ya. Multimeter analog, nah itu seperti gambar itu. Nah, di situ saya tampilkan langsung ke gambarnya, biar kalian itu paham dengan bagian-bagian dari multimeter analog. Ya. Nah, untuk yang anak panah di atas, coba disamakan dengan multimeter yang ada di depan kalian itu. Ya. Disamakan, sambil lihat ke sana ya, diperbandingkan itu. Nah, untuk yang anak panah merah itu yang di atas sendiri, itu adalah menunjukkan skala atau hasil ukur yang harus dibaca pada waktu kita melakukan pengukuran ohmmeter. Apa itu ohmmeter? Yaitu mengukur tahanan listrik, tahanan listrik atau hambatan listrik. Nah, di situ arah tombol pilihnya ya. Nah, coba disamakan dengan ini. Nah, itu harus ada arah tombol pilih ya. Nah, harus tepat arah tombol pilihnya. Nah, terus ini skala ini modelnya ya, itu adalah semakin dia ke sana melengkungnya ini, kan melengkung itu ya. Semakin ke sini dia arah gerakan daripada jarum nanti waktu mengukur itu nilainya makin kecil.
ya. Nah, yang ke kanan awal dia bergerak itu jarum itu nilainya besar, ya. Nah, oke. Paham ya kira-kira? Paham benar ya, tapi jangan paham-pahaman, ya. Nanti kalau nggak tahu silahkan nanya nanti ya. Oke, kita lanjut untuk yang ini. Apa ini yang jarum ini? Nah, ini ada tulisan jarum. Nah, di situ. Nah, multimeter analog itu cara bacanya itu adalah dari gerakan jarum. Ya. Oke. Dari gerakan jarum. Jadi gerakan jarum itu ya di mana jarum itu berhenti dan apa yang diukur, ya. Ini seperti ini ya contohkan. Jarum ini umpama bergerak ke sana. Nah, di mana jarum itu berhenti, itu adalah yang dibaca. Hasil bacanya di situ. Nah, itulah fungsinya jarum pada multimeter analog, ya. Oke, bisa ya membaca kira-kira nanti kalau kalian mengukur itu. Ya, melakukan pengukuran. Nah, terus yang selanjutnya itu di situ ada sebentar, tulisan itu adalah apa itu? Ini agak tua jadi nggak kelihatan, ya. Nah, di sini ada sebuah tombol yang bisa diputar. Nah, ini fungsinya ini adalah untuk mengkalibrasi, ya, mengkalibrasi. Tahu mengkalibrasi? Jadi sebelum melakukan pengukuran, ya, sebelum melakukan pengukuran, di sini harus dipaskan jarum ini di 0. Ya. Jadi jangan terlalu maju jarum ini, jangan terlalu mundur. Nah, apa efeknya atau akibatnya kalau kalibrasi ini enggak tepat? Umpama terlalu maju, hasil pengukurannya pasti terlalu kecil atau terlalu besar kalau maju itu. Kalau terlalu mudun ke sini, jauh dari 0, ya, mudun ke sini jauh dari 0, maka hasil pengukuran itu akan tidak tepat juga, ya. Jadi dikalibrasi dulu. Bisa kan kira-kira mengkalibrasinya ini? Bisa ya. Jadi memutar ini tombol ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke sini. Nah, itu yang tombol anak panah warna biru yang sebelah kanan ya kira-kira. Kanan apa kiri itu? Kalau kalian kanan ya. Oke, yang kanan. Yang kanan artinya ini yang ditunjukkan tadi. Yang ditunjuk itu kan ini tuh di gambar itu. Nah, itu adalah arah tombol pilih untuk memilih tegangan listrik DC. Jadi di sini ada angka-angka ini adalah batas ukurnya. Nah, batas ukur itu disesuaikan dengan apa namanya? Dengan apa yang akan diukur. Artinya apa? Tegangannya itu berapa. Nah, batas ukur ini tidak boleh lebih kecil dari tegangan yang akan diukur. Ya. Nah, terus skala bacanya di mana? Di bawah ohm. Ya, di bawah ohm sini. Nah, umpama ada batas ukur 10 dan sebagainya itu ada di sini. Nah, nanti silakan lihat videonya. Oke ya. Terus yang selanjutnya itu apa itu? Yang selanjutnya itulah adalah saklar pemilih. Nah, ini tadi. Ya, saklar pemilih itu ini yang bisa diputar-putar ini. Ya, ini. Jadi untuk memilih, kamu mau ukur apa? Nah, yang mau kamu cari apa umpama? Kalau tegangan DC, ya arahnya harus ke DC itu. Dengan batas ukur yang sudah kamu pilih. Disesuaikan dengan tegangan yang akan diukur. Nah, umpama DC ke sini, kalau yang AC ke sini yang merah-merah itu. Ya. Kanan apa kiri kalau kalian? Yang biru merah-merah itu. Kiri ya, yang di kiri itu. Nah, terus yang selanjutnya apa? Yang di sini ini untuk mengukur hambatan tadi, arah tombol pilih. Ya, arah tombol pilih ke sini. Bisa dipahami kira-kira? Nah, inilah fungsi apa namanya? Multimeter analog. Nah, jadi seperti jawaban teman kalian tadi itu, multimeter analog itu bisa untuk mengukur satu tegangan listrik AC maupun DC. Nah, apalagi tadi untuk mengukur hambatan, benar. Terus apalagi untuk mengukur arus listrik. Inilah multimeter analog. Ya. Oke. Nah, kira-kira nanti kalau ini ya, ini akan saya bagikan ini LKPD lembar kerja siswa ya, LKPD. Nanti bisa ya melakukan ini pengukuran. Nah, ini kita siapkan di sini sudah. Apa ini? Ada baterai untuk impact. Ya, baterai impact, terus ini alkalin. Ini ada lagi ABC 9 kayaknya ya. Nah, nanti sesuaikan Mas ya. Waktu ini ya, batas ukur. Nah, terus yang ini apa namanya ini? Tasaki ya. Oke, nanti variatif ini ya. Ini ada tegangan, ini bisa dicari ya. Oke, batas ukurnya jangan keliru ya. Nah, terus yang sini aki atau baterai. Sini juga aki ya. Oke, siap ya. Nah, nanti itu LKPD-nya dibaca. Nanti ya saya keliling, saya kasih ini bimbingan caranya gimana. Jangan keliru ya. Oke, tak siapkan dulu LKPD ini. Ini tadi mana? Sini. Oke.
Oke ya. Tolong ini perhatikan LKPD-nya. Tolong diperhatikan gambar kerjanya itu. Nah, di situ ada tabel, nanti kalian memasukkan hasil ukur itu, apa yang kalian ukur itu. Baterai, kalau baterai ya baterai apa adanya ya. Nah, di situ ada tegangan yang diukur, artinya hasil pengukuran kamu ya. Terus tegangan yang sumber tegangan yang diukur itu adalah yang tertulis pada baterai umpama. Nah, tolong ya itu. Terus tegangan yang diukur itu adalah hasilnya, hasil pengukuran. Ya. Terus batas yang dipilih. Nah, itu sesuai tombol pilih. Terus nilai per garis. Tahu kan kira-kira nilai per garis? Tahu, yaitu umpama kita ambil batas ukur 10. 0 sampai berapa itu? 2 atau berapa? Di situ 2 ya. Itu dibagi berapa garis? Nah, itu. Silahkan. Paham kira-kira? Ada yang ditanyakan enggak? Cukup. Oke, silahkan dilakukan. Oke, dikalibrasi dulu Mas, coba. Kita mau lihat bisa enggak mengkalibrasinya. Udah 0 belum? Oke, silahkan dilakukan pengukuran itu. Tuh, di-on-kan dulu toh. Cocok nih, urung. Oke, berapa itu yang mau diukur? Kamu lihat dulu angkanya, jangan kelewat. Nanti terlalu kecil. Oke, silakan. Oh, itu dulu. Ya, baterai dulu. 10, itu berapa itu? Bisa baca? 9, tulis 9. 25. Berarti di situ angka 20 lebih berapa garis? 5 garis. Berarti 25. Batas ukur 50. Yang baterai tadi berapa itu? Dapat berapa? Ya. 9 volt. Oke, pinjamkan. Oke. Nah ini, ayo ukur sini. Angkat sini ini. Oke, silahkan dilakukan. Ayo, jangan salah ya, batas ukur itu dilihat dulu. Di situ dilihat dulu. Nah, ini dilihat dulu berapa yang mau diukur. Ini kan ada yang 12, ada 24. Nah, ini arahnya kemana? 24. Nah, batas ukurnya dicari berapa? Ada yang ukur, ada yang nulis, dilihat bareng-bareng. Ya. Multinya yang benar gak? Nah, gini loh Mas. Nah, kamu sirah ngiring-ngiring. Coba. Oh, pegang yang benar, jangan jalan-jalan kayak gitu. Jarumnya. Ini sudah? Sudah, nanti gantian pakai ini. Ya. Karena alatnya terbatas kita. Yang penting dapat ilmunya ya. Tujuan pembelajarannya akan tercapai. Kira Mas Eka? Coba Mas Farel. Aurel dibantu. Ojo, ya dewe sini loh. Saya nyekeli loh, ojo ngayun-ngayun kayak. Sini, sudah. Berarti coba pinjamkan itu. Yang ini ke sini. Pinjamkan Mas. Kamu gantian ke sini. Ini ke sini. Coba diukur. Nah, itu. Yo. Ada kebalik. Nah, tuh. Bisa kan? 20 volt. Sudah? Semuanya udah selesai orientasinya untuk mengerjakan itu? Sudah. Nah, coba nanti saya minta dari perwakilannya ya menyampaikan hasilnya itu dan apa itu namanya? Keputusannya atau apa yang didapat dari hasil prakteknya itu. Ya, kesimpulan atau apa ya? Ya pokoknya pengalaman kamu di situ. Tolong dituangkan ke saya, ke forum ini, bukan ke saya ke forumnya ya. Oke, dari mana dulu? Enggak usah ke depan, di tempat saja. Coba mic-nya tadi mana Mas? Dari siapa dulu coba? Silakan. Ayo, kok? Dari siapa dulu? Mana? Oh, itu Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil musyawarah dari kelompok kami terkait hasil pengukuran tegangan arus DC dengan menggunakan multimeter analog. Sumber tegangan yang diukur baterai DC, tegangan yang diukur 9, batas ukuran dipilih 10, nilai 1 garis dan batas ukuran dipilih 0,2 volt. Hasil pengukurannya dilakukan dibagi 10 kali 10 sama dengan 8 volt. Tadi kelompok 4. Sumber tegangan yang diukur baterai IPS, tegangan yang diukur 24 volt, batas ukuran dipilih 50 volt, nilai 1 garis dan batas ukur yang dipilih 1, hasil pengukurannya 21 dibagi 10 dikali 10 sama dengan 21 volt. Kesimpulan dari presentasi kami, 1, pemakaian tegangan arus searah banyak digunakan dalam kendaraan bermotor, yaitu sebagai cadangan listrik untuk menyalakan motor dan untuk sistem yang lain pada kendaraan tersebut. 2, dalam melakukan pengukuran tegangan listrik arus searah, kabel tidak boleh tebal.
Terbal apa terbalik? Terbal, Pak. Terbalik. Terbal itu apa? Terbalik itu balik. Terbalik, Ya, iya nulisnya itu tuh. Baiklah, dari presentasi kami, apakah ada sanggahan pemasukan dari kelompok lain? Ada? Oh iya, itu Mas Angga. Oke, Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya. Kira-kira hasil pengukuran tersebut apakah sudah valid atau pas? Oh, Mas Yon, akan dijawab. Tuh, pengukurannya katanya ditanyakan itu udah valid, pas atau belum. Nah, itu dari penglihatan ini tadi. Sudah pas, karena sudah kami lakukan berulang kali pengukuran. Untuk alat ukur yang kita pakai multimeter analog dan bukan alat ukur multimeter digital. Artinya kalau analog itu ya itu dari mata kita ya. Ya, Pak. Nah, kalau digital kan langsung ke angka itu sebenarnya. Kira-kira kayak gitu ya? Iya ya. Oke. Baiklah, ada pemasukan lain dari kelompok lain? Coba tanya aja Mas Angganya itu gimana? Sudah apa belum Mas Angga? Oh, cukup katanya. Ya. Ya. Oke ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 dan sini dulu atau sana? Oh, sini. 1 dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Gale. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran yang sudah kelompok kami lakukan dengan multimeter analog. Sumber tegangan yang diukur baterai aki, tegangan yang diukur 12 volt, batas ukur yang dipilih 50 volt, nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 1 volt. Hasil pengukuran 13 dibagi 50 kali 50 sama dengan 13 volt. Sumber tegangan yang diukur baterai alkalin, tegangan yang diukur 1,5 volt, batas ukur yang dipilih 10 volt. Nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 0,2 volt. Hasil pengukuran 1,4 dibagi 10 kali 10 sama dengan 1,4 volt. Sumber tegangan yang diukur baterai impact, tegangan yang diukur 48 volt, batas ukur yang dipilih 50 volt. Nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 1 volt. Hasil pengukuran 20 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 20 volt. Kesimpulan, tegangan arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Berarti tegangan arus listrik searah adalah tegangan listrik yang mempunyai polaritas negatif dan polaritas positif. Sebelum melakukan pengukuran tegangan listrik, maka alat ukur multimeter harus dikalibrasi agar didapat atau diperoleh hasil pengukuran yang tepat. Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang dipertanyakan? Oh, Mas Anu ini. Ada ini yang nunjuk jari dari kelompoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gas Putra dari kelompok 4 yang bertanya. Apa yang terjadi jika tegangan yang diukur 12 volt, selektor yang dipilih kurang dari 12 volt, misal 10 volt? Apa yang terjadi pada multimeter tersebut? Gimana? Bisa menanggapinya? Oke. Nah, harusnya bisa lah, tadi sudah diterangkan. Penentuan tombol pilih sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Jika tombol pilih ditetapkan pada batas ukur lebih kecil dari yang akan diukur, maka hasil pengukuran tidak akan diperoleh. Bisa juga menjadikan multimeter rusak. Pripun Mas Ega? Gimana? Kira-kira kayak gitu ya jawabannya. Ya, memang kalau salah ya lebih kecil tapi yang diukur itu lebih besar, nanti efeknya itu ke alat ukurnya, Mas. Alat ukurnya itu bisa rusak, bisa ya. Jadi harus diambil yang terbesar dulu ya sebelum kita mengetahui. Ini tinggal kelompok ini ya. Oke, Mas Galang juru bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran dari reaksi aki dan baterai basic. Sumber tegangan yang diukur reaksi aki, tegangan yang diukur 24 volt, batas ukur yang dipilih 50 volt. Nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 1. Hasil pengukuran 22 bagi 50 kali 50 sama dengan 22 volt. Sumber tegangan yang diukur baterai aki 12 volt, batas ukur yang dipilih 50 volt. Nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 1. Hasil pengukuran 11 kali 50 bagi 50 sama dengan 11 volt. Sumber tegangan yang diukur baterai ABC, tegangan yang diukur 9 volt, batas ukur yang dipilih 10 volt. Nilai per garis dari batas ukur yang dipilih 0,2. Hasil pengukuran 9 bagi 10 kali 10 sama dengan 9 volt. Jadi kesimpulannya, setiap pengukuran memiliki hasil yang berbeda-beda dan tegangan arus listrik bolak-balik dapat dirubah menjadi tegangan arus listrik searah. Baik, apakah ada sanggahan atau masukan dari kelompok lain? Oh iya. Itu ada ngacung. Oke, Mas apa? Oke, kenalkan dulu. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Yusuf Putra, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan tombol pilih pada saat dalam menentukan tombol pilih jika tegangannya tidak diketahui? Nah, itu Mas, jika tegangan tidak diketahui. Nah, tadi sudah saya singgung itu pertanyaan itu. Jika suatu tegangan yang tidak diketahui, maka arahkan selektor yang terbesar terlebih dahulu hingga yang terkecil untuk mengetahui suatu tegangan yang mau diukur.
Baik, apa sudah tahu? Udah ya? Udah tahu kira? Ya. Udah puas jawabannya itu ya. Sudah ya kira-kira? Apa sudah? Apa mau dilanjut? Ini? Nah, oke ya. Jadi dari hasil pembelajaran ini ya, itu bisa kita ambil suatu ilmunya, yaitu apa kira-kira bagi kalian? Apa imbal baliknya bagi kalian? Istilahnya yang kalian dapat dari hasil pengukuran ini atau hasil pembelajaran ini. Banyak. Apa kira-kira? Oke, dari Mas ini coba, Mas. Gitu. Nah, daripada gremeng-gremeng, ayo. Bisa menggunakan alat ukur seperti multimeter digital. Analog. Nah, digital. Kita pakai analog. Terus ada lagi kira-kira? Nah, seperti ini. Nah, ini kita kan nggak tahu ya kalau ini di sini ini ada apa namanya? Listriknya. Nah, artinya apa kira-kira kesimpulan kalian? Bisa mengetahui Tegangan listriknya. Nah, deal. Oke ya, dari hasil pembelajaran ini ya, apa yang kalian dapat ya dari hasil pembelajaran ini loh, pengukuran ini ya, praktikum ini, apa yang kalian dapat dari hasil pembelajarannya? Kira-kira. Oke, Mbak Epi. Nyalakan dulu. Bisa melakukan pengukuran tegangan listrik arus arah dengan multimeter analog. Ya, itu ya. Ya, memang harus bisa, Mas, ya, sama Mbaknya ya. Terus siapa lagi yang tahu kira-kira apa yang didapat dari hasil pembelajaran ini? Yang bisa didapat. Yuk. Oh, iya. Tegangan arus listrik DC bisa disimpan dan diisi ulang. Contohnya di Contohnya di baterai aki, Pak. baterai? Baterai aki. Oh, baterai aki. Iya, memang benar itu, Mas ya. Jadi yang disimpan di baterai aki. Terus selanjutnya siapa lagi? Oh, Mas Dian. Oke. Bisa melakukan pengukuran tegangan listrik DC di sepeda motor. Oh iya, di sepeda motor itu kebanyakan tegangan listrik DC ya? Oh iya. Cukup? Cukup? Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat karena waktunya udah terbatas, walaupun semangat, tetap kita akhiri ya. Ya, itu. Ya. Jadi kita belajar seperti ini, ya. Tegangan listrik arus arah yang kita ukur tadi itu, ini ada tujuannya, yaitu satu, biar kalian itu bisa menggunakan multimeter analog sesuai judulnya. Terus tahu apa itu tegangan listrik arus arah. Ya. Nah, tegangan listrik arus arah ini sebenarnya banyak sekali atau memang digunakan di sepeda motor sesuai dengan jurusan kalian. Jadi pelajaran ini kira-kira mendukung nggak? Mendukung ya. Untuk selanjutnya ini bisa untuk di mapel yang lain, pelajaran yang lain dengan materi yang sama ya. Itu ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri ya pembelajaran ini ya, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa. Nah, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Hendri lagi. Monggo. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya tolong disiapkan ya, baik mental maupun fisiknya. Terus tetap semangat ya. Nah, karena belajar itu wajib untuk kalian ya. Itu biasanya untuk kedepannya. Kedepannya untuk mencari suatu rezeki itu kita harus punya skill ya. Bukan kita harus punya kekuatan tapi skill atau kemampuan atau kepandaian yang kita butuhkan ya. Itu aja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.